Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kondisi kelas hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya baik akan Bapak absen dulu ya untuk setiap siswa. Yang pertama Bapak akan mengabsen Ahmad Wildan. Kemana Ahmad Wildan? Izin. Yang kedua Dimas? Sakit. Yang ketiga Nike? Oh, terima kasih Nike ya, sudah cantik, rajin, bagus sekolahnya. Selanjutnya Peri. Oh, Peri. Hadir Peri, terima kasih atas kehadirannya. Peri sudah pakai peci, ganteng, terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran silahkan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ilman narjuk hikmah amin. Baik anak-anakku, silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Ini sebagai lambang kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Silakan berdiri. Ikuti nada dan liriknya di depannya anak-anak. Bernyanyi dengan hikmat. Silakan duduk kembali ya. Ini lagu menginspirasi kita bahwa kita sebagai pelajar tetap harus mencintai, bangga terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Baiklah anak-anakku, setelah kita merep dengan lagu wajib, kita akan masuk ke video motivasi. Di sini ada video motivasi, silahkan disimak, dilihat, ditonton. Kalau bisa diresapi, apa isi dari video tersebut? Kita akan lihat. Nah. The most clever, the kindest, he is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.
Nah, bisa dilihat video di depan, lihat. Apa yang kalian dapatkan dari video depan, ya. Nanti boleh diungkapkan. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. Jangan ada yang menangis. Nah, ini ya. Udah cukup. Dari video motivasi yang ada di depan, kalau diutarakan 4 kali lihat, Bapak nangis. Kenapanya? Sedih itu. Satu perjuangan seorang ayah. Perjuangan seorang ayah kerja buntang-banting, seperti orang tua kita rasakan perjuangan itu seperti itu. Nah, orang tua kalian teh gitu perjuangan seperti ini. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Bahwa membesarkan kalian itu bukan hal mudah, betul dengan perjuangan. Baiklah, mungkin itu ulasan dari video motivasi tersebut. Berbaktilah kepada orang tua. Takdim kepada orang tua itu adalah hal yang paling utama. Rasa hormat terhadap orang tua. Oke, setelah melihat video tersebut, baiklah kita akan mereview kembali materi yang sudah disampaikan dari minggu-minggu ke belakang. Bahwa materinya tentang bab 2 pidato persuasif. Baik, ada yang masih ingat anak-anakku? Silakan. Kalau yang silakan berdiri, Nike. Apa yang disampaikan silakan diutarakan. Baik, untuk materi kemarin saya akan menjelaskan tentang struktur pidato persuasif. Ya. Struktur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nike. Selanjutnya ada lagi, silakan. Ya, silakan. Untuk materi kemarin saya akan menjelaskan tentang cara menyusun pidato. Ya. 1. Memahami audiens yang akan mendengar pidato. 2. Tentukan tujuan dan maksud pidato. 3. Mengetahui tujuan dan pengetahuan audiens. Ya. Jadi yang diterangkan Wulan itu adalah tentang langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Tidak apa-apa, mesin duit tidak apa-apa, tenang. Ya, baiklah, setelah mereview materi yang sebelumnya, untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang baru ya. Di sini akan Bapak jelaskan. Sebelumnya kita harus tahu dulu sebelum pembelajaran ini adalah mode yang sudah Bapak susun. Nah, sedikit foto mungkin ini foto terganteng tidak apa-apa ya. Ini kita lihat pembelajaran hari ini. Fokus kita masuk ke tujuan pembelajaran anak-anak. 1, tujuan pelajaran itu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan dengan memperhatikan intonasi, artikulasi, serta volume yang tepat. Menuangkan gagasan, ide yang ada di dalam materi, di dalam pemikiran kalian harus dituangkan ke dalam pikiran, arahan, atau pesan yang ingin disampaikan dalam membuat pidato. Yang kedua, nanti ketika menyampaikan di depan, ada intonasi, naik turunnya suara atau nada.
Yang ketiga, artikulasi mah pelafalan atau pengucapan. A, B, dan selanjutnya harus jelas. Yang selanjutnya adalah volume yang tepat. Ini volume yang tepatnya naik atau tinggi rendahnya pengucapan. Ya, itu tujuan pembelajaran yang mungkin kita akan bahas atau akan bahas hari ini. Nah, untuk itu, setelah kalian memahami di sini di depan bahwa menuangkan gagasan itu seperti apa, baik kita akan menuju ke materi yang akan kita bahas hari ini. Oke anak-anak, setelah dari berbagai pertemuan, bahwa yang dinamakan pidato persuasif itu apa? Satu, pidato persuasif pengertiannya pidato yang intinya meyakinkan pembaca, yaitu bersifat mengajak. Mungkin kalian sudah paham, sudah memahami dari beberapa materi yang sudah disampaikan ke belakang. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pidato. Jadi ada pidato sambutan, pidato pemerintahan, pidato, dan pidato ceramah. Oke, kita lanjut. Lalu ada, nah ini yang nanti kalian harus maju, harus sampaikan ke depan ketika mengimplementasikan kerja kelompok dengan membuat teks pidato. Satu, jadi ada yang dimaksud dengan manuskrip, ya. Manuskrip itu ke depannya nanti kalian harus memakai atau bisa memakai naskah. Kalau yang kedua, ekstemporan. Ini bisa memakai naskah, bisa dihafal, bisa. Kalau kita lupa boleh melihat naskah. Yang ketiga, memoriter. Memoriter ini adalah hafalan. Jadi pidato yang sudah kalian buat itu dihafal lalu disampaikan ke depan. Yang terakhir, impromptu. Kemarin sudah dijelaskan kenapa impromptu itu berwarna kuning, karena nilainya tinggi. Secara dadakan impromptu. Contoh, silakan ada siswa ke depan, pidatonya temanya bebas berpidato di depan. Nah, itu disampaikan secara impromptu, dadakan dengan tema yang kalian sudah persiapkan. Ya, jadi keempat metode ini yang harus kalian pahami dengan masing-masing kriteria penilaian yang berbeda. Nanti akan disampaikan. Selanjutnya, informasi dalam pidato persuasif. Ada tujuan, ada menentukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, kita lihat. Nah, tujuan pidato. Nah, satu, memberikan informasi kepada pendengar. Jelas, informasi yang kita sampaikan itu harus jelas, disampaikan kepada pendengar. Yang kedua, karena bersifat persuasif, ajakan jadi harus bersifat meyakinkan. Jadi harus meyakinkan pendengar, kudu mengajak, meyakinkan bahwa yang kita sampaikan itu benar. Lalu ada yang bersifat menghibur. Nah, di sini menghibur. Ketika berpidato ada pesan yang disampaikan untuk tidak jenuh, ada silahkan. Tetapi konteksnya tidak keluar dari tema yang disampaikan. Ini adalah tujuannya. Yang selanjutnya adalah menggerakkan pendengar. Nah, ketika menggerakkan pendengar, karena kita masuk ke persuasif nanti khusus, jadi menggerakkan itu ada kata yang bersifat ajakan. Ayo, marilah. Ya, itu adalah kata yang harus ada ketika ada di dalam pidato persuasif. Jadi menggerakkan itu adalah dengan ajakan. Ya. Katanya ayo, mari, dan selanjutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah menemukan. Ada langkah-langkah menemukan itu di sini ada 3. 1, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Boleh kalian lihat di dalam tugas yang sudah kalian kerjakan, itu adalah teks pidato persuasif, boleh dibaca. Kalau di dalam video, boleh ada tayangannya di YouTube. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Ketika kita
membaca atau mendengarkan video, sediakanlah catatan agar apa hal yang penting itu dapat kita serap, dapat kita catat di dalam buku catatan tersebut. Jadi kita mengetahui apa isi dari pidato tersebut. Yang ketiga anak-anakku yaitu menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Nah, setelah runtutan 1, 2, 3 baru kita disimpulkan apa isi dari materi pidato tersebut. Lebih baik ketika menyimpulkan di sini kita itu langsung mengutarakannya, menyampaikan secara individu. Selanjutnya masih di sini ada C, simpulan isi pidato. Ada langkah-langkah menyimpulkan, ada aspek yang harus diperhatikan di dalam menyimpulkan pidato tersebut. Baik, kita bahas. Nah, di sini ada langkah menyimpulkan. 1, memusatkan perhatian, ya jelas. Bukunya apa, ini materinya atau temanya apa yang harus dibaca. Kalau ke video, kita itu harus fokus terhadap video pidato persuasif tersebut. Yang kedua itu menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan ballpoint, jelas. Ini harus ada ya, karena kita itu akan mulai menyimpulkan isi dari pidato persuasif, harus ada. Yang ketiga, mendengarkan, membaca pidato persuasif. Sudah diterangkan tadi, kalau mendengarkan baik di YouTube, baik dari media yang lain, kalau membaca baik dari buku pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi. Informasi itu pesan yang ingin disampaikan ketika sedang melihat mendengarkan pidato. Yang terakhir, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Sama kayak tadi. Apa isinya pidato tersebut, kita itu harus memahami. Mungkin ini materi yang kita bahas untuk di bab 2 ya. Untuk sekarang berarti kita tinggal masuk ke diskusi ya. Silakan dibentuk 4 kelompok. Ya, untuk kita memulai diskusi silakan dibentuk 4 kelompok. Ya, silakan. Kelompok 1 di sini. Ini kelompok 2, 3, 4. Ya. Tolong kalian membuat pidato persuasif dengan tema baik LDKS, baik pendidikan, silakan. Membuat pidato persuasif. Nanti ketika sudah membuat pidato, silahkan dipahami apa isi pidato tersebut. Karena setiap yang presentasi ke depan itu nanti akan diberikan waktu untuk bertanya. Oh, silakan buatlah. Bawa ke depan ke sini, silakan rundingkan. Ya, tulis baik dari mana idenya, tuangkan di sana. Tulis, sudah? Tulis dulu di sini. Jadi harus dipikirkan pertanyaannya apa, ditulis dengan pertanyaannya. Ya, silakan dibuatkan pidatonya kalau sudah dibuat pertanyaan. Silakan, tidak apa-apa temanya. Ini. Ya, sama. Silakan rangkai lagi. Ya, kelompok kerja kelompok silakan. Baik, dari kelompok mana dulu? Yang berani ke depan silakan. Kelompok mana dulu? Nilainya beda ya, beda Pak nilainya. Oh, kelompok Dede Indri. Ya, tepuk tangan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN Tilu Salawu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMPN 3 Salawu. Yang saya hormati Dewan Pembina OSIS SMPN 3 Salawu. Dan yang saya banggakan siswa-siswi SMPN 3 Salawu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di hari ini. Di hari yang berbahagia ini, saya OSIS merupakan organisasi independen tersebut yang ada di lingkungan sekolah yang menjadi naungan bagi organisasi-organisasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ajukan hanya satu pertanyaan ya. Tadi
Perkenalkan nama dan dari kelompok mana, silakan. Dari kelompok Ya. tolong sebutkan unsur-unsur ajakan dalam pidato tersebut. Nah, pertanyaannya tolong sebutkan unsur-unsur ajakan dalam pidato tersebut. Jawabannya adalah unsur-unsurnya. Saya mengajak semua siswi agar ikut serta untuk mencalonkan diri mereka menjadi pemimpin yang lebih baik. Yes. Bagaimana, Saudara Ratna, puas? Puas. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Ini untuk kelompok ini. Selanjutnya, silakan. Siapa lagi, kelompok mana? Oh, kelompok Nike yang akan diwakili oleh Wulan Yulianti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Yulianti dari kelompok 1. Saya akan membacakan pidato dengan tema kepemimpinan dan berjudul LDKS. Ya, silakan. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan kesehatan yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Sekian pidato dari kami tentang LDKS ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada yang bertanya? Oh, baik, ada. Saya akan bertanya dari kelompok 3. Ya. Coba sebutkan unsur-unsur kerja. Unsur-unsur kerja. Jadi unsur-unsur langkah, intinya langkah Kepemimpinan. Nah, itu jawaban unsur-unsur kerja itu ya, langkah-langkah kepemimpinan seperti apa? Silakan. Baik, Jawab. saya akan menjawab pertanyaan dari Yani dari Ya. kelompok 3. Unsur-unsur kepemimpinan terbagi menjadi 2. 1. Kepemimpinan individu. 2. Kepemimpinan organisasi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kelompok ini ke-8, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah serta Ibu Bapak Guru SMP Negeri 3 Salawu. Yang saya banggakan seluruh peserta LDKS SMPN 3 Salawu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karenanya kita telah diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di hari berbahagia ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan, satu pertanyaan. 3 menit, silakan. Nah, sebutkan paragraf penutup dari pidato tersebut. Lah, silakan. Paragraf penutup dari pidato tersebut adalah yang berawalan kata terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah Anda berikan dan dukungan dari teman-teman semua. Nah, kalau sudah, tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok terakhir, silakan terakhir. Dia akan dibawakan oleh siapa itu teh? Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Apriliani dari kelas 8B. Saya mewakili kelompok 2. Ibu guru dan Bapak guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Saya di sini membahas topik yang sangat penting bagi kita. Tujuan dari pidato tersebut. Tujuan apa dari pidato tersebut? Tujuannya mengajak agar bisa sukses menjadi seorang pemimpin. Ya, tepuk tangan. Nah, itu adalah berdiskusi, membuat pidato, membuat rangkuman, dan membuat pertanyaan di dalam. Selanjutnya adalah bermain kuis. Dari kelompok 1, silakan. Berpacu dengan waktu 10 menit, silakan. Ya. Apa perbedaan dari pidato dan orasi? Silakan. Terus. Pidato adalah kata lain dari orasi. Orasi adalah ya. Kita cek jawabannya ya. Cek katanya. Berarti jawabannya ini. Kelompok 2. Pilih nomor. Pilih. Terus kelompok 2 tenang, malah di min. Nah, silakan kelompok 4. Pilih nomor 5. So, kamu ambil mana weh? Bebas. Ambil.
Wah, diambil kelompok pilot. Pintar, pintar. Terus ke kelompok satu lagi, silakan. 3. Dia bawah. Duh, mulai puyeng. 13. Nilai tertinggi adalah tim 4 dengan 65 poin. Nah, sekarang waktunya kita latihan individu. Ini hanya satu pertanyaan, tapi harus dijawab banyak. Silahkan diisi. Ini disesuaikan dengan kemampuan kalian tadi ketika menyimak materi yang Bapak bacakan atau Bapak bawakan. Silahkan ini diisi. Kirang 1 boleh. 5 menit, ini mah tidak usah panjang-panjang. Silakan dikumpulkan. Yang lainnya silakan dari sana dulu. Silakan bawa ke depan. Ya. Ya, selanjutnya Silvia, silakan dikumpulkan dulu. Terus berurutan. Indri. Ya, terus. Oke, mungkin anak-anak itu adalah materi yang sudah disampaikan. Saatnya kita masuk ke refleksi, kita mengulas kembali apa yang sudah Bapak sampaikan. Silakan. Ya, silakan berdiri di depan. Ya, apa? Volume adalah tinggi rendahnya suatu ucapan. Ya, terima kasih Saudara Wulan. Jadi Wulan menyimak tadi tentang volume. Apa intonasi yang dapat intonasi? Silakan. Naik, turunnya suara. Nah, sama itu juga ada di dalam intonasi. Silakan selanjutnya. Ratnasari. Artikulasi apa? Kejelasan vokal atau pengucapan. Nah, kejelasan vokal di dalam pengucapan. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin selain yang ini, ya, struktur ada berapa? Misalkan 3. Apa 3? 1. Nah, di dalam pidato persuasif pada intinya pidato persuasif itu adalah pidato yang bersifat ajakan. Itu terdapat struktur pendahuluan atau pembuka, isi dan penutup. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi untuk pertemuan selanjutnya sebelum ke bab 3 ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian membuat pidato persuasif dengan video. Di video ya. Apakah kelompok? Individu. Kan kita sudah sepakat bahwa kita itu kebanyakan praktek. Di bab praktek percobaan kan sudah videonya ada. Nah, di akhir nanti pertemuan selanjutnya kita hari Senin, kalian akan membuat teks pidato persuasif. Apakah temanya harus sama? Bebas temanya ya. Yang penting pidato itu bersifat ajakan. Paham? Jadi apa tugasnya? Pertemuan yang akan kita pelajari. Jadi kita akan pelajari nanti di pertemuan selanjutnya membuat pidato persuasif di dalam video. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membuat video pidato persuasif. Paham? Nah, kalau sudah paham, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Di akhir kegiatan ini, sebelum pulang, kita berdoa. Ya, silakan Saudara KM berdoa sebelum pulang. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan ya. Nah. Waalaikumsalam. Ya. Wah. Pulang ke rumah, jangan jalur kiri, jalur kanan, hati-hati. Jaga motor, jangan gas-gas.
Yang penting selamat.